Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Sari dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Elektro, kelas 01 TELP 001. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk tutorial coding Python membuat list. Langsung saja kita buka. Jadi dalam bahasa pemrograman ada yang dinamakan list. New file, kemudian save as list. Kita close saja. Nah, untuk list ini, jadi nanti pembuatannya sangat mudah. Tinggal kita beri judul listnya apa yang mau kita buat, kemudian ditandai dengan adanya kurung siku dan juga pemisahan satu item dengan yang lainnya menggunakan koma. Misalkan di sini kita mau membuat list dari nama-nama teman kuliah saya di kampus. Kita membuat list. Yang pertama ada nama, kemudian kurung siku ditandai dengan petik di awal dan di akhir. Ada Ilma, kemudian ada namanya, kemudian ada Tia, dan juga Dika. Kita coba print nama Ilma, Lamia, Pian, dan Dika. Seperti inilah bentuk list. Kemudian kita mau mencoba memasukkan atau menambahkan nama di dalam list tersebut menggunakan fungsi append di dalam list. Kita mau menambahkan nama, misalkan di sini Rizky. Kemudian sering lagi nama. Kemudian Osari, jangan pakai ketik ya. Sering nama. Nah, di sini tercetak nama Rizky di paling terakhir dari list yang kita buat. Di fungsi append. Kemudian misalkan di sini kita mau mencetak salah satu nama yang ada di list tersebut. Caranya mudah, tinggal diketikkan nama dan dia ada di list nomor berapa di dalam indeks tersebut. Nah, kalau di dalam list urutan angkanya itu mulai dari 0. Jadi Ilma 0, Lamia 1, Pian 2, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita mau print si Pian misalkan 0, 1, 2. Jadi nomor 2. Kemudian, nah ini Pian. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencetak dua nama? Caranya mudah, tinggal pisahkan dengan koma. Kemudian kita kopas. Kemudian kita mau pilih Ilma misalkan. Jadi Ilma itu ada di list yang 0. Kemudian kita modul. Nah, kemudian Ilma. Kalau kita mau menambahkan dan cukup urutan 2 kali dan kemudian pisahkan dengan koma lagi. Nah, Pian dan Ilma. Kita tambahkan kalimat di depannya. Misalkan saya pergi ke kampus dengan, misalkan dengan koma, jangan lupa modul. Saya pergi ke kampus dengan Pian dan Ilma.
itu adalah fungsi mencetak atau mengeksekusi nama yang ada di dalam list. Selanjutnya kita mau menggunakan fungsi insert. Nah, kalau insert itu dia memasukkan nama tapi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita mau memasukkan nama di indeks nomor 0, 1, 2, 3. Misalkan kita memasukkan ke yang ketiga, berarti tinggal ke ketiga kita masukkan misalkan di sini azan. Coba kita print nama. Nah, si azan itu ada di indeks nomor 3, 0, 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian kita mau menggabungkan data, misalkan kita bikin data satu lagi, membuat list satu lagi ya. List yang kedua itu nama 2, kemudian sama dengan kurung siku ketik 2 kali, misalkan kita tambahkan lalu itu kawan sekolah saya, kemudian ada Erik, kemudian ada Bar. Nah, seperti itu. Kita print nama 2. Nah, ini adalah list yang kedua. Coba sekarang kita gabungkan list yang pertama dan yang kedua. Cukup dengan menambahkan tanda plus atau tambah. Nah, jadi seperti ini. Lalu Erik, Akbar, Ilma, Lamia, Tian, Azhar, Dika, dan Rizky. Bagaimana kalau kita mau menggabungkan data tersebut tapi terpisah? Caranya cukup mudah. Cukup kita ganti tanda tambahnya itu dengan koma. Nama 2, koma, nama. Nah, seperti ini. Dia ada pemisahnya yaitu kurung siku. Gitu. Nah, sekarang kita mau mencoba fungsi untuk mencetak, tapi salah satu nama yang ada di kedua list tersebut. Coba kita print nama yang ada di kita klasifikasikan dulu supaya jelas. Teman, ada nama 2. Nah, kita mau cetak dari si teman ini yang ada di list di nomor misalkan 0. Cetak teman yang 0, kemudian nama Lania yang mau kita cetak 0, 1. Lania ada di indeks nomor 1. Nah, tercetak Lania itu adalah fungsi mencetak sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita mau mengganti, misalkan kita mau mengganti nama lalu dengan nama Jafar. Cukup kita ketik judul listnya, kemudian di indeks nomor berapa, yaitu indeks yang 0, diganti dengan nama siapa, kita ganti dengan Jafar. Kita print dulu ya, print nama 2. Nah, nama lalu sudah terganti dengan nama Jafar. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari mengganti nama. Sekarang kita mau mencoba menghapus semua komponen yang ada di dalam list
menggunakan fungsi clear. Misalkan kita mau menghapus yang ada di list nomor 2, kemudian print nama 2. Nah, jadi komponen kosong itu adalah fungsi clear. Setelah fungsi clear ada lagi fungsi yang dinamakan remove. Nah, kalau remove itu kita bisa menghapuskan salah satu nama di dalam list. Misalkan mau remove Jafar karena dia ini bukan kawan pilih saya. Jafar itu ada di list nomor 2. Nah, Jafarnya sudah terhapus, tinggal Erik dan Iqbal. Itu fungsi remove. Selain fungsi remove, ada lagi fungsi index. Index itu untuk mendeteksi posisi nama ada di dalam indeks nomor berapa di dalam list. Nama indeks. Misalkan kita mau mendeteksi di mana letak nama Ilma pada indeks keberapa di list yang mana. Ada di indeks yang ke-0, yaitu yang pertama ya, 0, 1, 2, 3. Seperti itu fungsi indeks. Kemudian selain indeks ada lagi fungsi reverse ya. Nah, di sini kita mau mencoba reverse. Nah, kalau reverse itu apa sih? Reverse itu membalikkan data dari yang letaknya paling awal menjadi paling akhir, yang paling akhir menjadi paling awal. Misalkan di list yang pertama mau kita balik ya. Nah, Rizky menjadi paling pertama, Ilma paling terakhir. Padahal hasilnya itu Rizky paling terakhir, Ilma paling awal. Itu adalah fungsi reverse. Nah, yang terakhir kita mau mencoba fungsi namanya itu fungsi sort. Nah, sort itu untuk mengumpulkan sesuai dengan yang seharusnya. Di sini kita punya data abjad, maka nanti sesuai dengan urutan abjad A sampai Z. Nama sort. Di sini ada Azam, Dika, Ilma, Lania, Fian, dan juga Rizky sesuai dengan abjad A, D, I, L, P, dan juga R. Nah, bagaimana dengan angka? Misalkan kita ambil satu list lagi di sini, angka yang terdiri dari bilangan genap. Tapi secara acak kita tuliskan 6, 4, 10, 8. Kita print, sortir ya. Kita print angka. Nah, 2, 6, 4, 10, 8. Sekarang kita sortir angkanya. Nah, angka sortir. Kemudian kita print angka. Nah, itu adalah sesuai urutan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.